نستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن والاه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين أما بعد اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. Pemirsa sekalian, alhamdulillah, jamaah yang dirahmati oleh Allah dimanapun Anda berada. Pemirsa yang menyaksikan melalui live tayangan TikTok, pemirsa yang menyaksikan melalui live tayangan Instagram, Facebook, dan pemirsa setia Sayap Dakwah TV dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah atas nikmat yang Allah karuniakan. Nikmat aman, nikmat ketenangan, nikmat kenyamanan, nikmat hati yang merasa lapang, kesempatan dan kemampuan, serta pertolongan Allah di dalam ibadah. Kita bersyukur kepada Allah atas semua yang Allah beri. Dan sebagaimana yang telah kami sampaikan pada acara Tarhib Ramadan, bahwasannya salah satu cara untuk menyelamatkan semangat Ramadan ini adalah mensyukuri setiap semangat Ramadan yang telah Allah berikan kepada kita. Mensyukuri setiap kita selesai membaca Al-Quran, bersyukur setiap kita selesai sholat berjamaah, bersyukur setiap kita selesai melakukan ketaatan demi ketaatan. Salawat beriring salam semoga tercurahkan kepada uswah kita, suri tauladan kita, dan kekasih kita bersama Nabi besar, Nabi agung, An-Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta seluruh keluarganya, beserta seluruh istrinya, beserta seluruh sahabatnya, dan seluruh di antara umat dan pengikutnya yang setia menjalankan sunnah, menjalankan tuntunan, dan menjalankan ajarannya ila yaumil qiyamah. Teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah, di pagi hari ini kita masuk pada bab yang ke-13, sub pembahasan yang ke-13, masih pada judul besar Love and Tears, yaitu cinta dan air mata. Nah, di pagi hari ini kita akan berbicara tentang sumber ketenangan. Jadi kalau sumbernya sudah Anda dapatkan, maka ketenangan itu tidak akan pernah kering untuk Anda rasakan. Karena Anda memiliki sumbernya. Anda memiliki pangkal munculnya ketenangan itu.
Dengan itu Anda tidak perlu khawatir dengan hiruk pikuknya dunia, dengan sunnatullah yang ada di dunia ini, termasuk sekarang dengan berita-berita yang menjadikan sebagian orang tidak tenang. Waduh, perang dunia 3, waduh Imam Mahdi mau keluar, waduh nanti kalau Selat Hormuz ditutup, harga minyak akan melonjak tinggi sehingga akan menjadi krisis ekonomi. Nah, dalam keadaan sebagian orang memiliki pemikiran-pemikiran yang panik seperti itu, kita akan mencoba membahas mengenai sumber ketenangan hakiki, yaitu hidup tenang bersama Allah. Hidup tenang bersama Allah Subhanahu wa ta'ala. Pemirsa TikTok, bisa difahami, hidup tenang bersama Allah. Belum tentu bersama suami, belum tentu juga bersama istri, belum tentu juga hidup tenang itu dengan harta yang berlimpah, belum tentu juga ketenangan itu dengan fasilitas yang mewah. Tapi inti dari ketenangan adalah ketika Anda hidup bersama Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ada satu kalimat yang ini kalimat yang sudah akrab di telinga kita. Karena kalimat ini merupakan kalimat yang mutadawil baina ulama ila ulama. Ini kalimat yang berputar dari ulama yang satu kepada ulama yang lainnya, sampai kemudian menjadikan kita ini nampaknya tidak asing dengan kalimat itu. Nah, apa kalimat itu? Kun ma'allah wala tubali. Kun ma'allah wala tubali. Hiduplah atau bersama Allah lah dan jangan pedulikan yang lain. Itu kalimat yang maknanya dalam luar biasa. Kun ma'allah, senantiasalah bersama Allah. Wala tubali, dan jangan peduli apapun yang ada di sekitarmu, dalam artian jangan pedulikan perkara-perkara buruk yang ada di sekitarmu selama engkau senantiasa bersama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam ucapan ulama yang lain ada kalimat yang luar biasa. Aish ma'allah wamdi. Aish ma'allah wamdi. Hiduplah bersama Allah dan jalanlah. Sudah. Hidup bareng Allah, kemudian jalan. Jangan menoleh ke kanan, menoleh ke kiri, menoleh ke belakang. Pokok hidupnya dengan Allah, jalan. Aish ma'allah wamdi. Aish ma'allah wa alif mim dad. Dadnya di kasrah. Aish ma'allah wamdi. Hiduplah bersama Allah, kemudian berjalanlah. Nah, kita awali dengan satu ayat Al-Quran secara utuh. Bukan satu ayat, satu surat. Satu surat Al-Quran secara utuh. Anda buka bersama-sama di rumah pada surah Al-Insyirah. Pada surat apa? Al-Insyirah, yaitu surat Alam Nashrah. Dalam surat Alam Nashrah ini, pemirsa yang dirahmati oleh Allah, ada 10 prinsip-prinsip kebahagiaan. Dan intinya dari 10 itu, sumbernya yang paling top, yang paling penting dari 10 itu adalah 2 pondasi yang pertama. Sekarang kita baca ayatnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak alladhi anqadha dhahrak ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا
فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ وَإِلَى رَبِّكَ فَارْغَبْ. Dari 8 ayat ini, saya hanya akan ambil ayat pertama dan ayat terakhir. Ayat nomor 1 dan ayat nomor 8. Udah, insya Allah Anda fokus pada yang 2 ayat ini. Aish ma'allah wamdi. Jalan aja udah. Jalan aja. Apa yang bisa Anda lakukan sekarang, lakukan. Apa yang menjadikan Anda esok hari risau, tinggalkan. Apa yang menjadikan Anda tidak merasa nyaman dengan dunia ini, menjauhlah darinya. Segitu aja udah. Ikuti ayat pertama dan ayat yang ke-8 dari surat Alam Nashrah. Dari surat apa? Alam Nashrah, yaitu yang pada surat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita semua tentang keadaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita tahu Nabi Muhammad itu luar biasa, tugas-tugas beratnya, beban yang Allah amanahkan kepadanya, gangguan dari orang-orang di sekitarnya, umat yang harus difikirkan olehnya, dakwah yang senantiasa dibina dan dikembangkan oleh Rasulullah. Oh, berat banget, pikirannya berat banget. Tapi kemudian Allah menunjukkan kepada kita bagaimana kemudian Nabi Muhammad SAW dengan semua beratnya ujian, beratnya beratnya tantangan, beratnya tuntutan di dunia ini, tapi kita bisa tetap kalau hidup yang tenang itu apa? Slow life, apa? Slow living. Tenang dah. Nikmati. Anda punya motor, nikmati motor. Anda punya mobil, nikmati mobil. Anda rumah masih ngontrak, nikmati. Karena ngontrak itu kan bisa nantiasa ganti rumah, Anda nggak bosen. Gitu. Anda pekerjaannya dari jam 7 pagi sampai jam 4 sore, nikmati, niati ibadah. Anda punya anak-anak yang luar biasa, Masya Allah cerianya, dalam artian betik itu. Dalam artian, waduh, top ini, hiperaktif. Nikmati. Karena nuansa itu akan Anda rindukan sekitar beberapa tahun ke depan. Karena anak-anak kita di rumah itu, anak-anak kita di rumah itu hanya akan intens bersama kita antara usia 0 sampai usia kalau saya pribadi ya sampai usia 13-14 tahun. Jadi cuma 12 tahun itulah waktu intensnya Anda bersama anak-anak. Nanti anak Anda masuk pesantren, SMP, SMA, kuliah, mereka sibuk dengan dunia kerjanya, mereka menikah, waduh, maka nikmati semuanya. Nah, begini, apa yang menjadikan Nabi Muhammad SAW itu ketika makan roti tidak ada lauknya. Kemudian ketika Nabi SAW bertanya kepada istrinya, ini lauknya apa? Istrinya mengeluarkan cuka. Maka Rasulullah langsung tenang banget. Ni'mal idam al-khal. Sebaik-baiknya lauk untuk roti ini adalah cuka. Bukan karena cuka itu enak, tapi karena yang ada ya cuka itu. Ini loh intinya di situ. Bukan karena cuka itu enak ya, berarti roti pakai cuka itu enak banget. Nggak enak. Tapi Rasul mengajarkan kepada kita yang ada itu yo itu yang dinikmati. Maka saya ingat banget Asy-Syaikh A'id Al-Qarni. Itu mengatakan begini, singkong yang engkau makan hari ini jauh lebih baik dibanding roti yang kemarin, atau jauh lebih baik dibanding kue lezat
yang masih akan datang esok hari. Karena yang kita butuhkan yang saat ini. Nah, itulah bagaimana Rasulullah mengajarkan itu kepada kita. Kemudian ketika Ar-Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam bersabda ketika keliling selepas pulang dari sholat subuh ke masing-masing rumah istrinya, kemudian bertanya, "A'indaki syai'un?" Ada enggak sesuatu yang bisa dimakan? Jawaban istrinya apa? "Laisa indana ayya syai'." Kita tidak memiliki apapun yang bisa dimakan. Setelah keliling ke beberapa rumah istrinya, ternyata apa? Semuanya sama. Maka Rasulullah dengan tenangnya mengucapkan apa? "Idzan fa inni shaim." Ya sudah. Kalau memang tidak ada yang bisa dimakan, kalau begitu saya niatkan hari ini saya akan puasa. Coba, hidup setenang apa itu? Padahal kalau ngomong uang kita sekarang lebih banyak dibanding Rasulullah. Kalau berbicara rumah kita jauh lebih nyaman, lebih proper dibanding rumahnya Rasulullah. Kalau berbicara tentang kendaraan kita jauh lebih nyaman dibanding kendaraannya Rasulullah. Kalau berbicara makanan kita jauh lebih bervariasi dibandingkan makanannya Rasulullah. Kalau beban kita terlalu kecil dibandingkan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi tidak ada manusia yang lebih tenang dibandingkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Coba Anda mau bandingkan dengan siapa coba? Anda mau bandingkan dengan siapa? Nggak akan bisa Anda bandingkan hidup Rasul dengan siapapun di alam dunia ini. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah yang terbaik. Nah, sekarang kita buka ayat yang pertama dari surah Al-Insyirah. Di ayat yang pertama, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak. Bukankah telah aku lapangkan untukmu dadamu? Bukankah telah aku lapangkan untukmu dadamu? Bukankah aku telah lapangkan untukmu dadamu? Jadi begini, Anda bisa fahami, lihat di sini. Yang pertama kalimat alam nashrah. Bukankah telah kami lapangkan? Kami di situ siapa? Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam dibahagiakan oleh siapa di situ? Dilapangkan dadanya oleh siapa di situ? Allah. Maka perkara yang pertama yang merupakan aslul usul, perkara yang paling inti, perkara yang paling inti, perkara yang paling fundamental, ini adalah pondasi utama untuk seseorang itu mendapatkan kelapangan hati yang menjadikannya tenang. Itu seharusnya dia faham bahwa Allah lah satu-satunya yang mampu memberikan ketenangan itu. Maka Allah sebutkan di sini alam nasyrah. Bukankah telah kami lapangkan? Kami di situ yang melapangkan adalah Allah Ta'ala. Maka dalam surah An-Najm ada ayat yang menyebutkan wa annahu huwa adhaka wa abka. Dan dialah Allah, dia satu-satunya adhaka, yang menjadikan seseorang mampu tertawa, wa abka, dan menjadikan yang lainnya menangis. Itu Allah. Sampai ayat ini ditafsirkan oleh para ulama. Apa penafsirannya? Anna sa'adata makhluqun min makhluqatillahi ta'ala. Bahwasannya kebahagiaan, ketenangan itu makhluk ciptaan Allah. Anda jangan pernah menganggap bahagia itu ciptaan Anda. Anda keliru besar. Anda salah besar. Dan saya pun salah besar. Ketika saya menganggap kebahagiaan itu saya yang menciptakan. Loh, kalau bahagia itu bisa diciptakan oleh manusia, maka mereka akan produksi bahagia lalu dijual di platform online itu. Bahagia 20% 1 juta, bahagia 50% 3 juta, bahagia 70% 4 juta, bahagia 100% 10 juta.
Kalau mereka bisa ciptakan bahagia, nggak bisa. Anda tahu kemarin ada apa ya? Ada artikel kecil begitulah yang menunjukkan ternyata Elon Musk itu dia mengatakan sampai sekarang saya tidak bahagia. Coba, dalam keadaan uangnya dia untuk membeli semua yang ada di toko online yang Anda punya itu bisa. Tapi karena salah dalam memahami bahagia, dia menganggap bahagia bisa saya dapatkan ketika saya begini, saya begitu, saya membeli ini, saya membeli itu, saya memiliki ini, saya memiliki itu. Keliru. Maka dibilang inna sa'adah makhluqun min makhluqatillahi ta'ala. Bahagia itu makhluk ciptaannya Allah, Al-Khaliq. Kemudian dikatakan yaj'aluhu fi qalbi man yasha' fayas'ad. Allah akan berikan kebahagiaan itu ke dalam hati seorang manusia, maka dia pasti bahagia. Wa yanzi'uhu min qalbi man yasha' fayashqa. Dan apabila Allah menghendaki, Allah akan tarik bahagia itu dari hati orang-orang yang Allah kehendaki, dan dia akan sengsara selamanya. Na'udzubillah min dzalik. Nah, itu dulu poin pertamanya. Maka ada satu hadis yang pernah kita sampaikan di awal kemarin. Oh enggak, beda majelis. Yaitu bahwasannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membonceng Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu. Jadi bonceng Abdullah bin Abbas. Kemudian ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membonceng Abdullah ibnu Abbas tadi, ini oleh Rasulullah dimanfaatkan oleh siapa? Rasulullah, untuk memberikan insight yang positif kepada Abdullah ibnu Abbas. Apa masukannya? Ihfadillah yahfadka, ihfadillah tajidhu tujahak. Jagalah Allah, maka Allah akan terus menjagamu. Jagalah Allah, maka Allah akan senantiasa membersamaimu. Luar biasa ini. Menjaga Allah dalam artian menjaga batasan dan aturan Allah. Bahagia kita. Maka Al-Imam Ahmad ibnu Hanbal mengatakan, ala wa inni lastu aras sa'adata jam'a malin. Lastu aras sa'adata jam'a malin, walakin at-taqiyya huwa sa'idu. Kata Imam Ahmad, aku tidak melihat mengumpulkan uang itu bisa membahagiakan. Tidak. Akan tetapi orang bertakwalah, dialah yang paling pantas untuk berbahagia. Coba ini lihat. Jadi orang bertakwa itulah yang paling pantas untuk bahagia. Karena takwa itu menyelesaikan masalah, karena takwa itu narik rezeki, karena takwa itu memudahkan urusan. Kan begitu yang kita tahu dalam surah At-Talaq. Nah, maka dengan itu kita harus memahami tidak ada kebahagiaan kecuali dari apa yang Allah berikan. Yang kedua, alam nashrah laka sadrak. Alam nashrah laka sadrak. Apa yang Allah lapangkan ketika Allah Ta'ala akan membahagiakan Anda? Coba, apa yang akan Allah lapangkan? Ternyata yang Allah lapangkan bukan rumahnya. Yang Allah lapangkan bukan hartanya. Yang Allah lapangkan bukan jabatannya. Yang Allah lapangkan bukan karirnya. Yang Allah lapangkan bukan kesuksesan bisnisnya. Ketika Allah akan membahagiakan manusia, bukan semua itu yang Allah lapangkan. Secara umum, bukan perkara duniawi yang Allah lapangkan ketika Allah akan membahagiakan seorang manusia. Tapi ternyata apa yang Allah lapangkan? Alam nashrah laka sadrak. Hatimu. Hati. Maka dengan itu kita menjadi tahu. Apa yang kita tahu? Ternyata untuk seseorang yang menginginkan kebahagiaan,
Anda jangan terlalu memperhatikan perkara apapun selain hati. Rumah, kendaraan, pekerjaan, saldo di rekening, apalagi usaha Anda, dagangan Anda. Bukan berarti tidak memikirkan itu gak dipikir blas, ya bukan, itu konyol. Tidak memikirkan itu artinya tidak merisaukan. Kalau dipikir bagaimana caranya biar sukses, ya wajib itu. Dipikir bagaimana caranya rumah bisa baik dengan budget yang tidak terlalu besar, itu penting dipikir. Dipikir bagaimana kendaraan motorku yang butut satu-satunya ini tidak semakin merepotkanku, maka dipikir itu harus. Tapi yang dilarang itu adalah merisaukannya. Risau. Nah, maka dengan itu menunjukkan kepada kita, ternyata ketika Allah akan membahagiakan seorang hamba, yang Allah lapangkan itu adalah hatinya. Sekarang lihat, begini. Orang kalau hatinya baik, semuanya baik, begitu kan? Kalau hatinya baik, semua baik. Anda tahu itu. Ala fa inna fil jasadi mudghah in saluhat saluha sairu amalih wa in fasadat fasada sairu amalih ala wahiyal qalb. Di dalam diri seorang manusia ada segumpal darah yang menempel. Kalau segumpal darah itu baik, semuanya baik. Kalau segumpal darah itu buruk, semuanya buruk. Apa segumpal darah itu? Hati. Dan orang kalau hatinya sudah nyaman, dimanapun dia pergi tetap akan nyaman. Tak kasih contoh, dengerin baik-baik. Ini contohnya ini mungkin banyak di antara teman-teman belum pernah mendengarkannya. Yang menunjukkan di sini bahwa hati itulah yang menjadikan manusia tenang. Jadi kalau Anda ingin tenang, udah perkara duniawi itu sekedar dijalankan, difikir agar berjalan dengan baik tanpa harus masuk ke dalam hati. Contohnya begini. Ini contohnya penting sekali ini. Apa definisi memikirkan dan merisaukan? Kalau memikirkan itu ngatur. Di-manage itu memikirkan agar baik, tertib, sukses. Merisaukan itu muncul kekhawatiran. Nah, khawatir itu yang jangan. Nah, sudah. Contohnya begini, ini Anda akan mengatakan, oh iya ya. Dan saya punya dua contoh di sini. Saya punya dua contoh. Yang pertama, tapi sebelum contoh ini saya ceritakan, saya mau menyampaikan dulu kepada jamaah sekalian. Yaitu kami bersama teman-teman di Yayasan Sayap Dakwah Organizer. Dan silakan update terus perkembangannya, laporan-laporan programnya di medsos kami. Insya Allah akan ada terus perkembangannya. Bagaimana tentang buka puasa Aceh, bagaimana tentang insentif untuk guru ngaji, bagaimana bingkisan dan sembako untuk mu'alaf dan du'afa. Itu terus kita laporkan melalui media-media sosial yang kita miliki. Nah, maka Yayasan Sayap Dakwah Organizer ini memiliki 9 program unggulan Ramadan. Dan Anda bisa mengikuti ke-9 program itu, semuanya Anda mendapatkan saham kebaikan di sana hanya dengan berkontribusi mulai Rp10.000. Mulai Rp10.000. Dari Rp10.000 itu Anda bisa dapatkan nomor 1, pembagian ribuan porsi buka puasa. Nomor 2, kita akan berbagi sembako, bingkisan, paket lebaran kepada para mu'alaf, guru ngaji, kemudian saudara-saudara kita yang kurang beruntung, fuqara wal masakin. Yang ketiga, kita berikan insentif tambahan THR kepada guru-guru ngaji di TPQ pelosok yang mereka ngajar tanpa dibayar. Kemudian kita akan membelikan pakaian baru kepada anak-anak yatim yang masih kecil, yang kurang mampu. Kita suruh mereka masuk ke toko, kita suruh mereka pilih sendiri. Kita akan adakan i'tikaf 10 hari Ramadan. Kita akan mengadakan pembagian kitab gratis dan khataman kitab. Kita akan tayangkan tayangan-tayangan video-video dakwah yang insya Allah mengedukasi.
Dan kita punya program 1000 porsi berbuka puasa setiap hari yang kita bagikan di daerah Aceh Tamiang. Dan kita juga sedang proses pembangunan apa? Pondok pesantren untuk takwinil ulama, pembentukan ulama. Nah, dengan Anda bersedekah, berkontribusi mulai dari angka Rp10.000 dan seterusnya 10.000, 50.000 atau 20.000. Bahkan kemarin ada yang konfirmasi ke admin, sedekahnya cuma berapa kemarin? Rp1. Dan kita tidak merasa terhina dengan itu. Dan kita tidak merasa, oh dikerjain. Enggak. Biasa saja. Karena boleh jadi memang itulah kemampuan yang saat ini Allah berikan kepadanya. Nah, maka kami mengajak kepada teman-teman sekalian untuk turut andil agar kita sama-sama mendapatkan saham kebaikan ini. Silakan yang di Instagram, di YouTube, di Facebook, itu ada kris. Karena sekarang nggak boleh ngomong QRIS, kata Pak BI, Bank Indonesia. Suruh ngomong harus Indonesia, harus kris. Itu ada kris itu. Kok saya jadi khawatir malah Kristen nanti. Nah, kris itu ada di layar Anda, diklik tik. Nanti insya Allah akan keluar di sana. Anda bisa sedekah 10, 20, 30, 40, 50, 100, 200, 10 juta, 15 juta. Yang insya Allah laporannya akan kita update terus. Untuk yang berada di TikTok, Anda bisa klik di bio. Anda bisa klik di bio. Nanti ada link di sana, Anda klik linknya, Anda bisa berkontribusi bersama-sama dengan kami. Baik, saya beri contohnya sekarang. Saya berikan contohnya sekarang. Contohnya adalah bahwasannya hati itu adalah sumbernya kebahagiaan. Begini. Yang pertama Anda lihat Nabi Yusuf alaihi salam. Nabi Yusuf alaihi salam. Nabi Yusuf alaihi salam itu tinggal di istana raja dengan tentu fasilitas yang sangat luar biasa. Makanannya, kamarnya, pelayanannya, penjagaannya, pakaiannya, semuanya luar biasa. Karena itu adalah wasiat atau amanah yang diberikan oleh Raja Mesir kepada istrinya. Dibilang, akrimi mathwahu, muliakan anak ini. Nah sudah, dalam keadaan seperti itu, sampai singkat cerita Nabiullah Yusuf alaihi salam digoda oleh istri raja. Maka Nabi Yusuf mengatakan, Rabbi, as-sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilaihi. Ya Allah, penjara ya Allah, lebih aku cintai, lebih aku sukai ya Allah penjara itu, dibandingkan mengikuti keinginan perempuan ini. Jadi hatinya Nabi Yusuf tidak terikat dengan duniawi tadi, fasilitas, makanan, pakaian yang indah, keamanan, kenyamanan. Maka Nabi Yusuf ketika ada pilihan antara bermaksiat kepada Allah dan pada akhirnya dia ketika menolak harus masuk ke penjara, apa pilihannya Nabi Yusuf? Rabbis sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilaih. Ya Allah, penjara lebih aku cintai dibanding mengikuti keinginan perempuan ini. Wah, ini kan luar biasa ini. Padahal kalau kita mau ngomong jujur pemirsa, kita kalau mau ngomong jujur, ngomong apa adanya secara sama-sama laki-laki ya, antara masuk penjara dengan tidur dengan perempuan, a'azzanallahu wa iyyakum ajma'in, ini yo jauh lebih nikmat tidur dengan perempuan. Tapi kan itu kenikmatan yang semu, yang tidak mendatangkan ketenangan. Akhirnya Nabi Yusuf tahu, aku harus memilih penjara. Kalaulah nanti di penjara itu aku mendapati hatiku tenang di sana, aku pilih penjara. Daripada aku bermaksiat, yang maksiat itu kelihatannya nikmat, tapi akan menghilangkan ketenangan dari dalam hatiku. Hidup tenang bersama Allah. Contoh kedua, Anda lihat contoh yang kedua. Syekhul Islam Al-Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah.
Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala di zamannya itu udah dihabisin, dengan arti kata dihabisin, oleh pemimpin zalim yang ada di zaman itu. Ibnu Taimiyah pernah dan sering dipenjara. Ibnu Taimiyah berulang kali diasingkan ke daerah-daerah yang sangat jauh, bahkan diancam untuk dibunuh dan dihilangkan nyawanya. Sampai kejadian itu terulang terus. Sampai kejadian itu apa? Terulang terus. Yang menjadikan Ibnu Taimiyah itu bertanya-tanya. Kemudian Ibnu Taimiyah mengatakan, "Ma yaf'alu a'da'u bi?" Ini musuh-musuh ini mau ngapain sih? Jannati wa bustani fi qalbi. Taman indahku dan tanaman-tanaman indah itu, bunga-bunga yang indah itu tersimpan di dalam hatiku, bukan di tempat tertentu sehingga kalau kalian pindahkan aku sedih. Bukan karena ini karena itu, ketika itu engkau cabut dariku aku akan sedih. Nah, semuanya di sini. Wahia ma'i ainama ruhtu. Dan taman indah di dalam hati ini akan terus membersamai diriku kemanapun aku pergi. Coba. Jadi kalau surgaku itu di dalam hati, dan hatiku ini akan senantiasa membersamaiku dimanapun aku berada, maka di mana-mana untukku menjadi surga. Kemudian Ibnu Taimiyah melanjutkan, sijni khalwa. Kalaulah kalian memenjarakan diriku, maka itulah saatnya aku berduaan dengan Allah, tidak diganggu suatu apapun. Wa tardi siyahah. Kalau kalian mau mengasingkanku, itu rekreasi untukku, ketemu tempat baru, teman baru, nuansa baru. Wa qatli syahadah. Dan kalaulah kalian membunuhku, itulah yang aku tunggu. Karena itulah kematian syahid di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, maka lihat, orang-orang yang bahagianya di dalam hati tidak terpengaruh dengan apapun. Nah, maka sekarang begini, ketika kita berbicara hidup tenang bersama Allah, kita perlu tahu ketenangan yang Allah beri itu Allah masukkan ke dalam hati. Maka bersihkan hati Anda dari dosa, bersihkan hati Anda dari kemaksiatan, bersihkan hati Anda dari penyakit-penyakit hati, iri, dengki, pamer, ujub, sombong, riya, hasud. Bersihkan dari semua itu, maka Anda akan merasakan ketenangan. Kemudian akhir ayat. Tadi kan ayat pertama dari surah Al-Insyirah. Al-Insyirah. Maka sekarang kita masuk pada ayat yang terakhir. Wa ila rabbika farghab. Dan berharaplah hanya kepada Allah. Semakna walaupun tidak sama. Wa ila rabbika farghab. Farghab itu artinya apa? Berharap, menginginkan sesuatu, ngarep, mendambakan sesuatu. Janganlah berharap, mendambakan, menginginkan, meminta kecuali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semakna dengan apa? Dengan surah Al-Ikhlas. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Anda buka pada ayat kedua. Allahus samad. Allah lah tempat kita untuk bergantung. Wa may yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuh. Dan barang siapa yang bersandar hanya kepada Allah, maka Allah akan memberikan kepadanya kecukupan. Anda perhatikan itu. Jadi Anda akan tetap tenang bersama Allah ketika tidak ada yang Anda harapkan, tidak ada yang Anda inginkan, tidak ada yang Anda kejar kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini juga pengaplikasian dari kalimat
Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Faham nggak? Faham nggak? Faham nggak ini? TikTok, bagaimana TikTok? Faham nggak TikTok? Faham ya? Jadi Anda kalau berharap dunia mengecewakan, manusia mengecewakan, jabatan ada waktunya, ketenaran setiap orang ada masanya, setiap masa ada orangnya. Kan begitu? Faham ya? Faham ya? Tapi ketika Anda berharap hanya kepada Allah, semuanya aman. Semuanya aman. Bagaimana? Faham? Nah, maka tenang bersama Allah itu menunjukkan agar kita memiliki 3 hal yang paling utama. Nomor 1, meyakini bahwasannya kebahagiaan itu mutlak, ciptaan dan pemberian Allah kepada kita. Yang kedua, kita perlu faham bahagia itu letaknya di dalam hati, sehingga jangan pernah Anda kotori hati ini. Yang ketiga, jangan pernah berharap, meminta, memohon, mengejar kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sekarang kita pindah pada sesuatu yang lebih aplikatif. Nah, begini yang aplikatifnya sekarang. Anda buka. Anda buka di dalam Al-Quran pada surah Ar-Ra'du ayat yang ke-8. Pada surah Ar-Ra'du ayat yang ke-8. Apa Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan di sana? Ini lebih aplikatif sekarang. Apa yang harus kita lakukan untuk tenang bersama Allah? Anda cek Ar-Ra'd ayat yang ke-28. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. Orang-orang yang beriman itu, hati mereka akan tenang ketika digunakan untuk mengingat dan berzikir kepada Allah. Kemudian oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ditegaskan kembali, dibenarkan itu dengan Allah Ta'ala berfirman, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Memang kata Allah, hanya dengan berzikir hati itu akan menjadi tenang. Ini Allah yang mengatakan, zikir bukan ngitung aset. Gak ada. Bukan menghitung masa jabatan, kemudian menyiapkan untuk jabatan pada periode yang berikutnya. Panik Anda, panik. Ada orang mulai naik dikit ratingnya, sikat. Panik Anda. Bukan kemudian mencari kelanggengan keterkenalan Anda. Tidak. Tapi yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran, dan Allah adalah zat yang tidak mungkin salah. Apa Allah firmankan? Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Memang dengan berzikir itulah hati kalian akan menjadi tenang. Kemudian lihat, zikir itu apa? Ya semuanya zikir. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Coba Anda fahami. Atau zikir dengan bersolawat. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina Muhammadin wa ala ali nabiyyina Muhammad. Atau kalimat sallallahu ala Muhammad.
Atau kalimat Allahumma salli ala Muhammad. Atau dengan beristighfar, astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Atau dengan kalimat-kalimat zikir yang lain. Dan sebaik-baiknya zikir menurut Al-Imam An-Nawawi di dalam kitabnya At-Tibyan, ajma'atil ummatu ala anna afdhala dzikri tilawatul Quran. Ini ulama umat ini sudah sepakat, sebaik-baiknya zikir adalah tilawah Al-Quran, membaca Al-Quran. Tenang. Nah, tapi jangan berharap baru dibaca langsung tenang loh. Obat saja perlu waktu kok. Obat penenang saja perlu waktu. Terus mana mungkin Anda Al-Quran baru dibaca sekali, sementara dosa Anda sudah berkarat, tiba-tiba minta Quran itu menenangkan. Nah, perlu proses. Perlu proses. Maka dalam surah Yunus ayat yang ke-57, dalam surah Yunus ayat yang ke-57, Allah berfirman, Ya ayyuhan nasu qad ja'atkum maw'idhatum min rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudaw wa rahmatul lil mu'minin. Bahwasanya Al-Quran itu adalah apa? Syifa'un lima fis sudur, akan mengobati kegelisahan, kegundah gulanaan, kesumpekan, kepanikan yang ada di dalam hati Anda. Tenang Anda. Tenang Anda. Kemudian secara inti disebutkan oleh para ulama, man arada as-sa'adata al-abadiyata, barang siapa yang menginginkan as-sa'adah, kebahagiaan yang abadi. Seburuk apapun keadaan dunia ini, Anda tetap bahagia, abadi. Apa kata para ulama? Imam Ahmad, Ibnul Qayyim, Ibnu Taimiyah, man arada as-sa'adata al-abadiyata falyalzam atabatal ubudiyah. Maka hendaknya dia senantiasa berada di dalam ibadahnya kepada Allah. Itulah yang dinamakan as-sa'adah al-abadiyah. Nah, sekarang Anda buka pemirsa. Anda buka di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman. Ini sudah mulai bagian-bagian akhir begini. Anda buka dalam Al-Qur'an. Saya cek ayatnya. Anda buka dalam surah An-Nahl ayat yang ke-97. An-Nahl ayat yang ke-97. Ini jelas, jelas. Man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa melakukan amal soleh itu apa? Yo, ibadah itu. Man amila salihan, melakukan amal soleh. Min dzakarin aw untha, dari laki-laki ataupun perempuan. Wa huwa mu'min, dalam keadaan dia beriman. Setelah melakukan amal soleh tadi, apa yang Allah berikan? Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Maka pasti kami akan berikan kepadanya kehidupan yang penuh dengan ketenangan. Jadi ibadah, zikir, ngaji, kalau mau semakin sempurna, tahajud dan puasa. Semakin sempurna itu. Nah, sekarang lihat sebaliknya pemirsa. Anda buka dalam Al-Quran surah Toha ayat 124. Ayat berapa? 124. Sebaliknya, Toha 124. Ini supaya kita tenang di dunia ini bersama Allah Ta'ala. Gak usah panik.
وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى 24, 25, 26 Toha 24, 25, 26 وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي orang yang berpaling dari peringatan Allah. Berpaling dari peringatan Allah apa? Tidak mau ibadah malah maksiat. Apa yang dia dapatkan? فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا maka Allah akan memberikan kepadanya kehidupan yang serba sempit. Dhanka itu bukan dhayiq. Dhayiq sempit dari dua arah. Kanan kiri atau atas bawah atau depan belakang. Itu dhayiq sempit. Tapi dhanka kehidupan yang penuh dengan kesempitan yang Allah berikan kepada orang-orang yang berpaling dari Allah itu sempit dari 6 sisi. Kanan kiri, depan belakang, atas bawah. Jadi kayak dipres, cret, dhanka. Kemudian wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma dan nanti pada hari kiamat dia akan bangkit dalam keadaan buta. Kemudian dia protes sama Allah. Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Ya Allah, kenapa aku bangkit dalam keadaan buta padahal dulu saya bisa melihat ya Allah? Maka Allah jawab, Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha. Seperti itulah kata Allah. Dulu datang ayat-ayat kami kepada kalian dan kalian melupakan ayat-ayat itu. Acuh, enggak kalian hiraukan. Maka balasannya apa? Wa kadzalika al-yawma tunsa. Maka hari ini pun kalian aku lupakan. Nah, subhanallah, itulah jamaah sekalian. Salat, baca Quran, zikir, berbuat baik kepada orang lain, insya Allah bahagia. Insya Allah bahagia. Dan salah satu yang paling aplikatif, ada satu pertanyaan dalam bahasa Arab. Man as'adun nas? Man as'adan nas? Ada pertanyaan dalam bahasa Arab. Man as'adun nas? Dalam tanda tanya. Jawabannya apa? Man as'adan nas. Apa artinya? Begini. Sebelum kita artikan, maka kami mengajak sekali lagi kepada semua jamaah yang hadir di acara online di pagi hari ini. Untuk kita bersama-sama turut andil dalam program yang diadakan oleh Yayasan Sayap Dakwah Organizer. Dengan 9 program unggulan pada bulan Ramadan. Dengan mulai Anda bersedekah bersama kami Rp10.000, berkontribusi Rp10.000 dan sampai nilai yang tidak terbatas. Anda bisa turut andil dalam pembagian buka puasa, pemberian santunan sembako, bingkisan kepada mu'alaf dan orang-orang yang kurang mampu, insentif untuk guru ngaji, pakaian baru untuk anak yatim yang kurang mampu, pengadaan i'tikaf, pembagian buku gratis, penayangan video-video dakwah, pemberian buka puasa kepada saudara kita di Aceh, kemudian juga pembangunan pondok pesantren. Nah, apa jawabannya? Man as'adan nas? Siapakah manusia paling bahagia? Jawabannya, man as'adun nas. Yaitu mereka yang membahagiakan manusia. Jadi bahagiakan sesama, maka Anda oleh Allah akan dibahagiakan. Baik pemirsa sekalian, itu yang dapat kami sampaikan di pagi hari ini. Insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan esok hari. Insya Allah besok tema Love and Tears
akan dengan tema untuk besok kita cek